Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman kelas 91. Ya, mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, tetap semangat. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada kali ini, Bapak minta bantuan ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran PKS pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Ya, baik, terima kasih kepada ketua kelas. Semoga doa yang kalian bacakan tadi, yang kalian bacakan tadi menjadi keberkahan ya bagi kita semua. Ya, hari ini ada yang tidak hadir teman-teman? Kemudian ada lagi? Ada? Yang lain ada tidak? Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke inti materinya, seperti biasa Bapak akan tanya dulu, pekan kemarin kita sudah belajar apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Silakan acungkan tangan. Immanuel. Teori kedaulatan negara. Oke, terima kasih Immanuel. Ada lagi yang lain yang mau melengkapi? Acungkan tangan. Silakan. Teori kedaulatan apa? Negara. Ya, oke. Ada lagi yang mau melengkapi? Tentang apa kira-kira? Pemilu ya, pemilu. Nah, di Indonesia itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali itu tentang pemilu ya. Kira-kira kalau kita melihat tayangan pemilu ini, kalau kita hubungkan dengan kedaulatan, masuk teori kedaulatan yang mana? Ya. Kenapa? Karena dipilih langsung oleh rakyat. Ya, rakyat langsung memilih. Bapak coba absen dulu. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, sip. Tadi kelompok 1 membahas apa? Kelompok 2? 3? Apa yang perlu dibahas? Nanti di sini ada 3 buah amplop. Tapi isinya kan bukan uang. Karena kalau bagi uang Bapak nggak sanggup nanti. Nah, ini di sini ada 3 buah amplop. Di dalam amplop ini terdapat semua penjelasan ketiga teori ini. Ya, di dalam 3 amplop ini terdapat semua penjelasan ketiga teori ini. Tugas kalian yang pertama adalah mencari penjelasan yang sesuai dengan teori kedaulatan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ya nama kelompoknya, terus ketua kelompoknya siapa, ya, lalu anggotanya siapa saja dicatatkan di kertas tersebut, lalu tuliskan judulnya, misalkan teori kedaulatan, penerapan teori kedaulatan Tuhan, misalkan kayak gitu, ya. Nah lalu di bawahnya silakan ditempelkan penjelasan-penjelasan yang termasuk dengan teori kedaulatan masing-masing. Ya, ditempel. Ada yang bawa lem? Nanti bagi-bagi ya berarti ya lemnya ya.
wajib hukum karena melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa di Indonesia tidak ada yang adalah penerapan teori kedaulatan Tuhan. Dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa negara ketuhanan yang dasar dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal ini yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan atas perintah Allah yang Maha Kuasa dan akan dilakukan oleh negara ini dan buat kehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan hal ini kepada dari kami menentukan yang akan dilakukan oleh Palestina. Jadi pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang secara tegas memuat kata negara Indonesia akan buat perkenalkan kami dari kelompok Athena. Perkenalkan saya Hamzah dan teman-teman saya dari Sakila Abu, Lorenzo Devi Sumanto, dan Majid. Kali ini kami akan menyampaikan tentang materi kebangsaan negara. Bagian pertama kami sampaikan oleh Jadi dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan majelis permusyawaratan rakyat atau dewan pimpinan rakyat sebagai berikut. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya. Aturan, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Dan teman-teman juga sudah melihat salah satu contoh perilaku yang memang sesuai dengan kedaulatan ini, ya, baik kedaulatan Tuhan, rakyat ataupun hukum. Nah, sekarang Bapak coba klarifikasi, ya. Nah, pertama, teori kedaulatan Tuhan itu terdapat di dalam Al-Iqra. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Berarti di alinea ketiga itu dibuktikan bahwa teori kedaulatan Tuhan itu diterapkan di Indonesia. Kalau tidak ada kekuasaan dari Tuhan, kalau tidak ada keputusan dari Tuhan, maka negara Indonesia tidak akan merdeka. Ya, tidak akan menjadi sebuah negara tentunya. Itu yang pertama. Terus di alinea keempat, jelas ada Pancasila di sana, ya. Serta dalam pasal 9 ayat 1 yang tadi sudah dijelaskan, pasal 29 ayat 1, ya. Itu dasar dari kedaulatan Tuhan. Lalu yang kedua, kedaulatan rakyat. Sila keempat Pancasila. Apa yang Oke, terima kasih. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, ya. Jelas itu yang mendasari pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia. Lalu di alinea keempat pembukaan dengan jelas mengatakan negara dengan berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, ya kan ada kalimat itu kan. Terus di dalam pasalnya ada pasal 1 ayat 2, ya. Lalu pasal 2 ayat 1, pasal 6A, ya, ayat 1. Nah, itu yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Nah, lanjut di kedaulatan hukum. Nah, kalau di kedaulatan hukum hanya dijelaskan satu pasal dengan 2 ayat, ya. Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Itu jelas. Lalu pas ayat 2-nya mundur ke belakang. Jadi di sana negara Indonesia berkedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi berdasarkan hukum. Atau menyimpulkan atau memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kali ini, silakan. Tidak ada. Kira-kira tadi berarti kita membahas apa aja?
bukti kalau misalkan negara Indonesia itu punya 3 kedaulatan ternyata yang diterapkan, ya. Ada kedaulatan Tuhan, ada kedaulatan apa? Ada kedaulatan hukum, ya. Nah, jadi itulah ketiga kedaulatan yang diterapkan di Indonesia, dan mudah-mudahan kedaulatan itu ya dapat terus dijalankan secara positif oleh pemerintah, ya, dan juga kita, ya, sebagai rakyatnya, sebagai pemilik kedaulatan tertingginya. Oke, nah itu saja untuk pertemuan kali ini, ya. Untuk pekan depan kita masih membahas tentang kedaulatan, tapi lebih kepada kita lebih dalam lagi mengkaji perilaku yang sesuai dengan kedaulatan ini, ya. Kalau tadi kan baru sebagian, ya, baru sebagian aja. Nanti kita kaji lebih dalam lagi di pekan depan, ya. Dan silakan nanti persiapkan, ya, untuk pekan depan mempelajari hal tersebut, ya. Jadi bisa baca-baca dulu di buku paket ataupun di sumber yang lain, ya. Itu, dan jangan lupa nanti disiapkan. Terus lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi hari ini, ya, kerja kelompoknya, lalu tadi presentasinya, ya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang teman-teman lakukan bermanfaat, ya, untuk teman-teman. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.